السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه ودربه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني وأخواتي kaum muslimin, kaum muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'a. Puji dan syukur alhamdulillah senantiasa kita ucapkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita semua. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, biiznillah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian dan pembahasan kita, mencoba untuk membaca kitab Tauhid karya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, di mana pada pertemuan yang lalu kita masih membahas bab ke-28 dari karya beliau ini, masih dalam pembahasan babun ma jaa'a fi tatayyur, di mana pada pertemuan yang lalu telah kita bacakan dalil berikutnya yang disebutkan oleh penulis dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa tiyarah atau tatayyur merupakan salah satu di antara bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun." Tatayyur itu adalah syirik. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangnya 2 kali. Kemudian, "Wa ma minna illa walakinna Allah yudhibuhu bitawakkul." Kemudian hadis ini dilanjutkan dengan kalimat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, di mana telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwa setiap perkataan yang dimasukkan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa disebutkan di dalam riwayat tersebut perbedaan antara keduanya, maka perkataan ini disebut dengan hadis mudraj, di mana setelah Abdullah bin Mas'ud menukilkan riwayat dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bahwa tatayyur adalah kesyirikan, maka beliau kemudian berkata, yakni Abdullah bin Mas'ud berkata, "Wa ma minna illa," dan tidak ada seorang pun di antara kita kecuali kadangkala muncul di hatinya perasaan-perasaan tatayyur. Tidak ada seorang pun di antara kita kecuali kadangkala hatinya berprasangka akan
ditimpa sebuah kesialan karena mendengar suara tertentu. Ini kadang-kala muncul, kata Abdullah bin Mas'ud, bahkan hampir bisa dikatakan tidak ada yang tidak merasakan hal itu. Akan tetapi Allah yudhibu bitawakkul. Akan tetapi Allah SWT akan menghilangkan kekhawatiran tersebut dengan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika seandainya prasangka atau perasaan tatayur itu muncul di hati, ini tidak langsung seorang itu dikatakan terjatuh ke dalam kesyirikan. Maka disebutkan dalam riwayat berikutnya, disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad dari hadis Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, man raddathu at-tiyaratu an hajatihi faqad asyrak. Barang siapa yang tatayyur yang muncul di hatinya menyebabkan ia tidak jadi atau membatalkan perbuatan yang sudah ia niatkan, maka inilah bentuk kesyirikan yang seorang itu terjatuh di dalamnya. Jadi kalau sekedar muncul di hati, tapi tetap kita berusaha berpaling darinya dan membesarkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekalipun kekhawatiran itu muncul, tapi kita tetap kesampingkan. Kita pasrahkan nasib kita, takdir kita kepada Allah. Dan prasangka-prasangka itu tidak menjadikan kemudian kita membatalkan apa yang sudah kita niatkan, maka prasangka seperti itu tidak menjadikan kita melakukan syirik atau terjatuh ke dalam kesyirikan. Tapi kalau seandainya prasangka itu menyebabkan kita kemudian membatalkan apa yang sudah kita niatkan, maka inilah tatayyur yang dilarang. Ini yang disebutkan dari hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, man raddathu at-tiyaratu an hajatihi faqad asyrak. Barang siapa yang tatayyur menjadikan ia batal melakukan apa yang sudah ia niatkan, maka ia sungguh telah terjatuh ke dalam kesyirikan. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditanyakan, fama kaffaratu dzalik? Lalu apa yang bisa menjadikan dosa tatayyur tadi terhapuskan? Maka antaqulu, hendaknya kalian mengucapkan, Allahumma la khaira illa khairuka wa la tayra illa tayruka wa la ilaha ghairuk. Di mana tatkala seorang mungkin telah terjatuh ke dalam kesyirikan, dan kita telah jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa tatayyur secara umum syiriknya atau bentuk syiriknya adalah syirik kecil. Maka barang siapa yang tadinya sudah pernah berikrar, pernah berazam, bertekad untuk melakukan sesuatu, kemudian dia batalkan dikarenakan angka tertentu, dikarenakan tanggal tertentu, dikarenakan hari tertentu, bulan tertentu, suara-suara tertentu, maka ia telah terjatuh ke dalam kesyirikan. Lalu untuk menghapus dosa syirik ini apa yang mesti dilakukan? Maka beliau mengatakan, hendaknya kalian mengucapkan doa ini, Allahumma la khaira illa khairuk. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan yang datang darimu. Wala tayra illa tayruk, dan tidak ada kesialan kecuali kesialan yang telah Engkau tetapkan. Wala ilaha ghairuk, dan tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau. Ini kalimat yang hendaknya diucapkan jika seandainya kita telah atau pernah terjatuh ke dalam syirik tatayyur. Allahumma la khaira illa khairuk, wa la tayra illa tayruk, wa la ilaha ghairuk.
Ya Allah ya Tuhanku, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan yang datang darimu. Ya Allah ya Tuhanku, tidak ada keburukan kecuali keburukan yang kau tentukan. Dan ya Allah ya Tuhanku, tidak ada sesembahan kecuali engkau. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali engkau. Demikian para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya dari hadis Al-Fadl bin Abbas radhiyallahu anhuma kembali menegaskan tentang tatayyur yang apabila seorang terjatuh padanya maka ia telah terjatuh ke dalam kesyirikan. Beliau berkata, innamat tiyaratu ma amdaka aw raddak. Tatayyur yang termasuk kesyirikan adalah tatayyur yang menyebabkan engkau melakukan apa yang sudah engkau niatkan atau membatalkan apa yang sudah engkau niatkan. Ini tatayyur. Jadi kalau prasangka-prasangka itu muncul tapi sama sekali kita kesampingkan, kita tidak terpengaruh dengan prasangka-prasangka kesialan itu, maka ini tidak apa? Ini bukan tatayyur. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita akan bacakan masail, permasalahan yang terkandung dalam bab ini. Yang pertama at-tanbih ala qawlihi ala innama ta'iruhum 'indallah ma'a qawlihi ta'irukum ma'akum. Di dalam bab ini ada sebuah penjelasan tentang maksud dari firman Allah surat Al-A'raf ayat 131, ala innama ta'iruhum indallah. Ketahuilah kesialan mereka hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan firman Allah dalam surat Yasin ayat 19, ala innama ta'irukum ma'akum. Ketahuilah kesialan kalian itu bersama dengan kamu. Dalam dua ayat ini sepertinya bertentangan. Ya. Yang pertama dikatakan bahwa kesialan itu datangnya dari siapa? Dari Allah. Ayat yang kedua surat Yasin ayat 19 mengatakan bahwa kesialan itu datangnya dari kamu sendiri. Yang satu mengatakan kesialan yang menimpa kamu datangnya dari Allah. Yang kedua kesialan yang menimpa kamu datangnya dari dirimu sendiri. Maka para ulama mengatakan bab ini menjelaskan kepada kita apa yang dimaksudkan oleh Allah dalam surat Al-A'raf 131 dengan apa yang dimaksudkan oleh Allah dalam surat Yasin ayat 19. Surat Al-A'raf ayat 131 tatkala Allah berfirman, ala innama ta'iruhum indallah. Ketahuilah sesungguhnya kesialan mereka dari Allah. Maka maksudnya adalah yang menentukan. Ya, jadi yang menentukan, yang mentakdirkan seseorang ditimpa kesialan, siapa yang menentukan? Allah. Ya. Si fulan ditimpa kesialan dalam hidupnya. Yang menentukan itu adalah Allah. Ya, yang menentukan itu adalah Allah. Kemudian maksud dari firman Allah surah Yasin ayat 19, ta'irukum ma'akum. Kesialan itu bersama dengan kamu atau karenamu sendiri. Maka para ulama mengatakan maksudnya adalah sebabnya. Jadi kesialan itu sebabnya adalah dirimu sendiri. Kenapa engkau ditakdirkan oleh Allah tertimpa sebuah kesialan? Ini disebabkan apa? Perbuatanmu. Tapi kesialan itu yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Karena para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, pada awal pembahasan kita tentang bab tatayyur dan tatkala kita menjelaskan tentang dalil ini, kita telah jelaskan bahwa surat Al-A'raf ayat 131 diturunkan oleh Allah tentang Fir'aun dan para pengikutnya yang selalu menyandarkan kesialan yang menimpa mereka kepada Nabi Musa dan Bani Israel yang beriman dengannya. Ya, di mana setiap kali mereka ditimpa kesialan pada harta mereka, pada kehidupan mereka di negeri Mesir setelah Nabi Musa diutus oleh Allah kepada mereka, mereka selalu mengatakan, tatkala ditimpa kesialan, ini semua gara-gara Musa dan pengikutnya. Ini semua gara-gara Musa dan umatnya yang beriman dengannya.
sehingga kita ditimpa kesialan seperti ini. Maka Allah mengatakan ala innama ta'iruhum indallah. Kesialan yang menimpa mereka semuanya itu datangnya dari siapa? Allah. Allah yang menentukan. Kenapa mereka ditimpa kesialan? Sebabnya karena maksiat yang mereka lakukan. Sehingga para ulama mengatakan tidak ada sesuatu yang paling mendatangkan kesialan di atas muka bumi ini dalam kehidupan kita lebih besar daripada apa? Maksiat kepada Allah. Bencana apapun yang terjadi dalam kehidupan dunia, baik bencana yang menimpa manusia secara umum maupun bencana yang menimpa setiap pribadi kita, kecuali semuanya sebabnya adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas wa ya'fu an katsir." Telah banyak muncul kerusakan di atas muka bumi, baik di daratan maupun di lautan. Kerusakan-kerusakan itu timbul atau terjadi semuanya karena ulah tangan manusia, arti dosa yang manusia lakukan. Wa ya'fu an katsir, dan yang dimaafkan oleh Allah itu jauh lebih banyak. Coba lihat syu'mul maksiyah, kesialan maksiat. Dalam cerita-cerita yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita dari cerita para nabi, cerita umat-umat sebelum kita, ini semua kesialan yang menimpa mereka semuanya karena apa? Maksiat kepada Allah. Apa yang menyebabkan Nabi Adam dan Hawa alaihimassalam Allah SWT keluarkan dari surga kalau bukan karena maksiat? Ya, Allah izinkan keduanya untuk tinggal di surga, menikmati semua kenikmatan di dalam surga. Kemudian Allah larang mereka untuk mendekati satu pohon dan dilarang untuk memakan buahnya. Artinya jika seandainya keduanya tidak melanggar aturan Allah itu, maka keduanya akan kekal hidup di mana? Di surga saat itu. Tapi keduanya melanggar, mendekati pohon tersebut, memakan buahnya, intinya bermaksiat kepada Allah. Kemudian apa yang Allah lakukan pada keduanya? Qul nahbitu minha jami'ah. Allah SWT tetapkan turun kalian dari surga kemana? Ke bumi. Ini hukuman. Jadi ini kesialan maksiat. Kemudian coba lihatlah musuh kita iblis alaihi la'natullah. Tidaklah ia dilaknat, diusir dari kerajaan Allah Subhanahu wa taala, dikutuk sampai hari kiamat, menjadi simbol kejahatan dalam cerita kehidupan makhluk di alam semesta ini. Kecuali sebabnya karena apa? Maksiat. Dia diperintahkan sujud, ia tidak mau. Ia diperintahkan sujud kepada Nabi Adam, ia tidak mau. Ia membangkang. Ia bermaksiat kepada Allah, akhirnya Allah murka kepadanya dan Allah SWT laknat dia. Dan tidaklah umat Nabi Nuh alaihi salam ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan air yang menutupi seluruh permukaan bumi. Sampai tidak ada yang selamat dari makhluk Allah, baik manusia maupun binatang, kecuali yang berada di bahtera Nabi Nuh. Hatta sekalipun seorang naik ke puncak gunung sekalipun, maka ia tetap akan tenggelam. Apa yang menyebabkan bumi bisa tenggelam? Sampai puncak gunung pun tenggelam dengan air tersebut. Sebabnya karena apa? Maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan antum perhatikan semua umat-umat Nabi yang dibinasakan oleh Allah. Ada yang binasakan dengan halilintar yang menyambar mereka sangat keras sehingga jantung mereka semuanya lepas dari tempat-tempatnya dan mereka mati bergelimpangan. Ada di antara mereka yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala angin kencang, dingin, bersuara keras sehingga angin ini berhembus selama 7 hari 8
malam. Ya, 1 pekan. Kemudian kau lihat kata Allah SWT, mereka bergelimpangan bagaikan tunggul-tunggul kurma. Kemudian ada di antara mereka yang dihukum oleh Allah SWT dengan tenggelam di Laut Merah. Fir'aun dan bala tentaranya. Ada di antara mereka yang ditenggelamkan oleh Allah, dianya dan semua hartanya ke bumi. Semua dan hartanya kemana? Ke bumi. Semua yang menimpa mereka ini semuanya dikarenakan kesialan apa? Maksiat kepada Allah. Karena para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, maksiat yang kita lakukan ini hendaknya menumbuhkan rasa takut pada seorang muslim dan muslimah. Karena maksiat itu seperti mengintai. Kita kadangkala tidak tahu maksiat yang kita lakukan dampaknya itu kapan, kadang kita tidak tahu. Jika tidak, Allah rahmati dan kasihani kita. Ya. Dampak buruknya itu akan kita rasakan. Kecuali kalau Allah sayangi kita, Allah rahmati kita, Allah ampuni kita, Allah hapus maksiat yang kita lakukan. Ya. Karenanya para ikhwah, musibah apapun yang menimpa kita itu semuanya karena apa? Maksiat. Karenanya selalu introspeksi diri, selalu bertaubat, selalu mohon ampun kepada Allah atas maksiat yang kita lakukan. Karena kita tidak tahu dampak buruk itu kapan akan Allah turunkan kepada kita. Ya, kadangkala mungkin tidak kena kita secara langsung, waliyadzubillah. Tapi kadangkala maksiat tersebut kita rasakan dampaknya pada istri kita, kita rasakan dampaknya pada anak kita. Sampai ada seorang salaf mengatakan, kadangkala aku melakukan maksiat kepada Allah, aku tidak dilihat dampak buruk pada diriku atas maksiat yang aku lakukan. Dan aku juga tidak melihat dampak buruk maksiat aku lakukan pada istri dan anakku atau keluargaku. Tapi aku lihat dampak buruk maksiat yang aku lakukan pada tungganganku. Jadi agak susah tunggangannya diarahkan. Dampaknya karena apa? Maksiat. Ini maksiat yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kamu di atas muka bumi dengan berbagai macam bentuknya. Ya, kadangkala penyakit, kadangkala terkait dengan hal-hal yang lain, sampai mungkin tekanan batin. Tiba-tiba kita merasa dada ini sesak dan kita melihat seperti tidak perlu yang membuat kita sedih. Tidak ada yang membuat kita sedih sebenarnya. Tiba-tiba bangun kok terasa sedih saja. Bangun tidur, tiba-tiba kok sedih rasa hati ini. Sesak rasa dada ini. Padahal tidak ada masalah gitu. Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Allah mengatakan tidak ada satu musibah yang membuat engkau berat dalam kehidupan ini. Semuanya karena apa? Maksiat yang kau lakukan. Maka syu'mul maksiyah. Makanya sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, tatkala membandingkan antara hati para sahabat dengan hati selain mereka, bahwa sebuah pelanggaran yang kalian lakukan saat ini, kalian merasa itu hanya seperti lalat yang hinggap di hidung kalian, kemudian kalian usir dengan telapak tanganmu, kemudian lalat itu terbang, selesai, kemudian kamu lupakan. Itu anggapan kamu tak kala maksiat kau lakukan. Tapi kami menganggapnya, pelanggaran yang kamu lakukan itu di zaman Rasulullah, kami menganggapnya seperti gunung yang berada di atas kami dan suatu saat bisa menimpa kami. Jadi takut terus. Kalau sudah melakukan maksiat takut. Jadi taubat terus, menangis terus agar Allah mengampuni dosa itu. Ya, ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Ala ta'irukum ma'akum. Kesialan kalian itu disebabkan kamu. Ya, disebabkan perbuatan kita. Jadi bab ini menjelaskan kepada kita dua ayat yang sepertinya bertolak belakang, sepertinya bertentangan, tapi sebenarnya kalau kita lihat kepada tafsirnya sama sekali tidak bertentangan. Tatkala Allah mengatakan kesialan datangnya dari Allah, yakni Allah yang mentakdirkan. Kemudian tatkala Allah mengatakan kesialan datangnya dari kamu, yakni sebabnya karena perbuatanmu. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Kemudian masalah yang kedua yang kita bisa pahami dari bab ini adalah nafyul adwa. Nabi SAW menafikan adwa, penyakit
menular. Dan kita telah jelaskan apa yang dimaksud dalam penafian tersebut. Yang dinafikan bukan jenis penyakitnya yang bisa menular, akan tapi yang dinafikan adalah penularannya. Yang menentukan bukan penyakit itu sendiri, akan tapi yang menentukan penularan tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dinafikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian masalah yang ketiga, nafyut tiyarah. Dalam bab ini kita telah memahami bahwa agama kita menafikan at-tiyarah, tatayur. Maka tidak ada kesialan dikarenakan angka, tidak ada kesialan dikarenakan burung, tidak ada kesialan dikarenakan suara, tidak ada kesialan dikarenakan hal-hal yang lain. Ini adalah kesialan-kesialan yang dianggap mendatangkan kesialan, akan tapi ini merupakan perkara yang tidak ada hakikatnya sama sekali. Ya, dinafikan tiarah. Dan ini sudah kita jelaskan secara panjang lebar pada pembahasan dalil. Maka tidak ada tanggal sial, tidak ada hari sial, tidak ada bulan sial, ya. Jadi tidak ada tanggal sial. Yang ada tanggal merah, ya. Tanggal merah yang ada. Tanggal sial tidak ada. Ya. Ini yang ditetapkan oleh Islam. Kemudian nafyul hammah. Ya, dinafikannya hammah pada pertemuan yang lalu telah kita jelaskan. Sebagian ulama mengatakan hammah ini adalah burung hantu. Ya. Atau sejenis burung hantu. Yang konon ceritanya ini adalah roh yang bergentayangan. Ya, ini ada seorang dibunuh, kemudian keluarganya belum menuntut balas atas kematiannya, maka rohnya akan bergentayangan. Meminta untuk dituntutkan balas atas terbunuh dirinya, atau atas pembunuhan terhadap dirinya, maka ini tidak dikenal dalam Islam. Maka kita telah juga jelaskan bahwa roh atau nyawa seorang yang telah meninggal itu tidak ada lagi di alam dunia. Mereka sudah masuk ke alam barzakh. Ya. Makanya kalau pada malam-malam tertentu katanya roh-roh ini akan kembali ke rumah kita masing-masing. Ini tidak benar dalam tinjauan syariat. Agama kita agama Islam. Ya. Karena setiap roh yang keluar dari dunia ini masuk ke alam namanya alam barzakh, yang berada di antara alam akhirat dengan alam dunia. Ya, maka tidak ada roh yang kembali pulang di malam Jumat. Tidak ada. Ya, tidak ada roh yang kembali pulang setelah sekian hari ia meninggal. Tidak ada. Ya. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga yang kelima memahami dari bab ini nafyus safar. Ya, ditolaknya safar dalam syariat kita, syariat Islam. Ada dua pentafsiran yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Yang pertama, safar adalah bulan safar. Safar adalah bulan safar. Kita sekarang di bulan Muharram. Bulan kedua Februari. Bulan kedua bulan apa? Muharram, Safar. Ya. Jadi bulan kedua dari bulan Hijriyah adalah bulan Safar. Nama dari bulan-bulan ini sudah ada sebelum Islam. Nama dari bulan-bulan ini sudah ada sebelum Islam. Jadi Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, kemudian Rajab, Sya'ban, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ini nama ada sebelum Islam, sudah ada namanya.
Nama bulan ini sudah ada sebelum Islam. Lalu apa keistimewaan Islam? Keistimewaan Islam itu adalah penentuan tanggalnya. Jadi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, tatkala kekuasaan Islam sudah sangat luas dan kekhalifahan sudah membagi karena masyarakat semakin luas, jadi harus dibagi pemerintahan-pemerintahan untuk mendukung pemerintahan pusat. Yang saat ini mungkin kita tahu ada pemerintahan tingkat provinsi, kemudian ada tingkat kabupaten kota, ya. Ini semua dipimpin oleh pelaksana-pelaksana yang membantu khalifah saat itu, sama seperti sekarang. Jadi ada gubernur, kemudian ada bupati atau wali kota, kemudian ada di bawahnya terus berikutnya, dan biasanya wakil-wakil dari khalifah ini mengirim surat ke pusat, ke ibu kota Madinah, kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, sehingga mungkin sekarang mungkin Kementerian Sekretaris Negara, ya, itu tatkala menyusun surat-surat ini kemudian membawanya kepada Umar bin Khattab, menghadapkannya kepada Umar bin Khattab, mereka bingung. Ini surat dari gubernur sana, mana yang lebih dulu, mana yang lebih terakhir? Karena tidak ada tanggalnya. Karena tidak ada apa? Tanggalnya. Ya. Maka ini bagaimana solusinya? Bermusyawarah para sahabat saat itu. Maka akhirnya sepakat, kita tentukan pertanggalan Islam. Kita tetapkan tanggal 1. Tanggal 1 Muharram misalnya, kemudian tahun berapa gitu. Jadi surat-surat itu tatkala masuk semuanya memakai apa? Tanggal. Sama seperti sekarang kalau kita menulis 1 bulan sekian tahun berapa gitu. Ya, nomor, garis miring, kemudian tanggal, seterusnya. Maka kala itu Umar bin Khattab bermusyawarah, ada yang kasih usulan tanggal 1 Hijriyah, tanggal 1 Islam, kita tentukan dengan hari kelahiran Rasulullah. Ada yang mengusulkan yang lain, namun akhirnya mereka sepakat tanggal 1 Islam ditentukan atau ditetapkan dengan hijrahnya Rasulullah atau sampainya Nabi ke kota Madinah. Jadi tanggal 1 Hijriyah itu awalnya adalah sampainya Rasulullah hijrah kemana? Ke kota Madinah. Itu dianggap tahun pertama Hijriyah. Terus tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, terus ditulis, ya, sampai kita sekarang sudah sampai di tahun 1445 Hijriah. Ya, dan kita sekarang pada tanggal 11 Muharram. 11 Muharram 1445 Hijriah. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Jadi bulan Safar, bulan kedua yang dikenal oleh bangsa Arab dahulu adalah bulan sial, kata mereka. Bulan sial. Ya. Ini pendapat yang pertama. Mereka menganggap bulan Safar adalah bulan sial. Ada sebagian berpendapat Safar itu adalah penyakit yang mengena unta, yang apabila penyakit ini mengenai seekor unta, penyakit perut, ya, yang mengenai seekor unta, maka secara otomatis semua unta yang berada di dekat unta ini semuanya akan terkena apa? Penyakit. Berarti kalau kita bawa kepada makna yang kedua, ini penafian penyakit yang menular secara khusus yang disebut dengan penyakit apa? Safar. Padahal di awal hadis Nabi sudah menafikan tidak ada penyakit yang menular secara apa? Secara umum. Begitu juga dengan penyakit safar, kata Rasulullah. Penularan penyakit safar ini juga tidak menular dengan sendirinya. Semuanya dengan ketentuan siapa? Ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Keenam, annal fa'la laisa min dzalika bal mustahab. Al-fa'lu ini bukan termasuk tatayyur. Bahkan fa'lu itu adalah hal yang baik. Kemudian poin ketujuh, Nabi menjelaskan al-fa'lu itu apa.
Nabi bersabda, tatkala ditanya, apa itu fa'lu ya Rasulullah? Nabi mengatakan, wa yujibunil fa'lu. Aku sangat senang dengan apa? Al-fa'lu. Para sahabat bertanya, apa fa'lu itu ya Rasulullah? Qala al-kalimatu thayyibah. Motivasi. Fa'lu itu adalah ucapan yang baik. Bisa kita artikan motivasi. Ya, para ikhwah dan akhwat, ini bukan termasuk apa? Tatayur, bahkan baik. Karena kita diperintahkan berkata yang baik. Makanya kita telah jelaskan pada pertemuan yang lalu, tatkala kita mendengar ada teman kita ingin bekerja, ingin berbisnis, maka kita kasih kalimat yang baik kepadanya. Ya, motivasi dia kalau kita lihat memang bisnis akan dia lakukan tidak bertentangan dengan syariat. Motivasi dia. Jangan malah dia apa kan? Apa bahasanya? Didaunkan. Artinya jangan sampai kamu mengucapkan kepadanya kata-kata yang membuat dia tidak punya ruh hidup. Kasih dia motivasi. Kasih dia apa? Motivasi. Ya, karena kalimat thayyibah itu sedekah. Sebagaimana Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa di antara ibadah besar, di antara pahala besar adalah memasukkan kebahagiaan ke dalam hati seorang muslim. Sebaliknya, berarti dosa adalah menyebabkan seorang muslim bersedih atau tertekan. Ya, makanya coba lihat bagaimana Nabi SAW berkomunikasi. Lihat bagaimana Nabi SAW berbicara. Lihat bagaimana Nabi SAW mengomentari. Ya, komentar-komentar beliau itu, subhanallah, semuanya motivasi. Ya, mendorong orang untuk melakukan apa? Kebaikan. Mendorong orang untuk melakukan kebaikan. Hatta sekalipun orang yang secara zahir adalah orang yang buruk. Tapi tatkala dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mencoba untuk mengingatkannya kepada kebaikan. Coba antum bayangkan jika saat datang kepada kita seorang pemuda seperti datang kepada Rasulullah. Dia mengatakan dia datang kepada Rasulullah kemudian mengatakan, ya Rasulullah idzan li bizina. Ya Rasulullah, beri aku izin untuk berbuat zina. Kasih saya izin berzina ya Rasulullah. Ini orang kurang ajar kan? Kalau misal posisi kita saat itu seperti Rasulullah, apa yang kita lakukan? Nggak ditampar saja mending kan gitu ya. Apa kamu bilang? Sadar nggak kamu? Pok sekali. Tapi Nabi SAW berkata kepadanya, ya, apakah kau mau zina itu dilakukan pada ibumu? Dia mengatakan tidak ya Rasulullah. Apakah engkau mau zina itu dilakukan pada adikmu? Dia mengatakan tidak ya Rasulullah. Nabi terus beri dia ucapan, arahan untuk menyadarkan dia. Ini motivasi. Ya. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, jika saat engkau tidak mau zina itu dilakukan pada keluarga-keluarga dekatmu itu, maka orang juga tidak mau hal itu dilakukan pada keluarga mereka. Kemudian Nabi SAW menepuk dadanya. Allahumma tahhir qalbahu hasin farjahu. Ya Allah, sucikan hatinya dan ya Allah, sucikan kemaluannya. Bersihkan hatinya dan sucikan kemaluannya. Ini motivasi dari Rasulullah SAW. Kalau kita kadang membuat orang itu nggak semangat ya. Gembosi, gembosi ya. Balon. Kadang-kala mending dicucuk pakai jarum pentol yang kecil. Tapi ini pakai paku 5 inci nyucuknya. Gimana coba? Meledak. Kasih orang motivasi untuk kebaikan. Karena ucapan yang keluar dari kita semuanya dicatat oleh malaikat di kanan dan kiri kita. Maka jadikan akal kita lebih dulu berpikir sebelum lisan berkata.
Jangan sampai lisan kita lebih maju, baru kita berpikir. Karena kadang-kadang lisan ini memang luar biasa ya. Dia lebih cepat. Karena benar kata orang, lidah tak bertulang. Tak bertulang. Karena kalau kita berbicara orang yang kita ajak berkomunikasi tadi tidak bisa tidur 3 hari 3 malam. Gara-gara ucapan kita. Kita dengkur tidurnya. Dia 3 hari 3 malam tidak bisa tidur. Gara-gara apa? Ucapan kita. Kata orang dulu bahwa luka pedang itu bisa disembuhkan, tapi luka lisan tidak bisa disembuhkan. Luka pedang itu bisa sembuh. Tapi kalau luka karena ucapan itu tidak bisa sembuh. Coba tepuk dada kita. Apa yang membuat hati kita tergores kalau bukan ucapan orang? Masih ingat saja. Masih terngiang-ngiang gitu ucapannya. Ucapan si fulan itu. Padahal ucapannya sudah 15 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. Tapi masih apa? Terngiang-ngiang. Maka para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, al-fa'lu kalimat thayyibah itu sangat luar biasa. Ya, kalimat thayyibah sangat luar biasa. Karena itu Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa di antara kamu yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, ucapkan yang baik, berkatalah baik. Kalau tidak, diam. Sudah. Ini yang diperintahkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW itu sangat senang dengan kalimat-kalimat baik ini. Ya, sangat senang dengan kalimat-kalimat baik. Laisal muslim bitta'an wala billa'an. Muslim itu bukan orang yang biasa mencela. Muslim itu bukan orang yang biasa mencaci maki. Muslim itu bukan orang yang biasa berkata-kata kasar, berkata-kata kotor. Ini bukan perilaku muslim. Muslim itu ucapannya baik, muslim itu ucapannya enak didengar, itu muslim dan muslimah. Jadi kalau ngomongnya itu membuat banyak orang sakit hati, ini sebenarnya tidak mencerminkan seorang muslim. Hatta kepada orang kafir. Coba lihat Nabi tatkala berkomunikasi dengan orang kafir, antum baca sejarahnya. Tatkala Nabi berbicara dengan orang kafir, lembutnya luar biasa. Adakah Nabi mengatakan kepada orang-orang kafir, orang kafir kamu, kan nggak ada. Tidak ada. Maka Nabi memanggil mereka dengan panggilan-panggilan yang mereka senangi. Duduk berhadapan, berdialog. Nabi mengatakan, ya Aba Fulan, ya Aba Fulan. Ini panggilan penghormatan kepada seseorang di kalangan bangsa Arab. Ya. Makanya, subhanallah, kalimat thayyibah, ucapan yang baik, ini hendaknya selalu kita berjuang melatih diri kita untuk melakukannya. Karena kadangkala lisan ini kalau sudah terbiasa tidak baik, susah untuk mengendalikannya. Tapi berlatihlah, insyaAllah bisa, insyaAllah. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang dapat kita sampaikan. Kita cukupkan, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.